Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaban Barokanurilahi dengan NIM S1S1 22080. Di video ini saya akan menjelaskan materi kelas dan objek Python untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya mengambil referensi dari Witry School. Langsung saja, kelas atau objek Python. Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek. Hampir semua yang ada di Python adalah sebuah objek. Dengan properti dan metodenya, kelas seperti konstruktor objek atau cetak biru untuk membuat objek. Nah, untuk itu kita bisa membuat kelas. Untuk membuat kelas, kita menggunakan kata kunci kelas. Langsung saja kita praktekkan. Kelas, kelas, X sama dengan 5. Nah, ini adalah contoh dari kelas. Lalu, untuk membuat objek, kita bisa menggunakan kelas bernama myClass untuk membuat objek. Nah, di sini buat objek bernama P1 dan cetak nilai X, yang dimana nilai X tadi adalah X di kelas myClass. P1 dengan myClass print P1.x rs. Saat kita jalankan di sini hasilnya 5 karena di sini P1 mencetak objek dari kelas myClass. Lalu fungsi init. Contoh di atas adalah kelas dan objek dalam bentuk paling sederhana dan tidak terlalu berguna dalam aplikasi kehidupan nyata. Untuk memahami arti kelas, kita harus memahami fungsi bawaan atau fungsi init. Semua kelas memiliki fungsi yang disebut init, yang selalu dijalankan saat kelas dimulai. Menggunakan fungsi init untuk menetapkan nilai pada properti objek atau operasi lain yang perlu dilakukan saat objek dibuat. Nah, untuk contohnya di sini kita akan membuat kelas person menggunakan fungsi init untuk menetapkan nilai nama dan usia. Saja kelas person have init name take page
Nah, saat kita jalankan di sini akan mencetak objek dari Sakti dan 19. Lalu ada fungsi str, mengontrol apa yang harus dikembalikan ketika objek kelas direpresentasikan sebagai string. Jika fungsi str tidak di-setel, representasi string objek akan dikembalikan. Nah, langsung kita praktekkan. Jika langsung kita print P1, maka hasilnya adalah string objek. Nah, untuk menghasilkan hasilnya, maka kita menggunakan fungsi str. .h. Maka hasilnya seperti ini. Metode objek. Objek juga berisi metode. Metode dalam objek adalah fungsi yang dimiliki objek tersebut. Mari kita buat metode di kelas person. Nah, di sini kita menggunakan fungsi, misalnya def my font self print hi. Net. Di sini P1 kurang my P1 dot my font. Nah, di sini outputnya hai, namaku Sakti. Lalu parameter diri.
parameter self adalah referensi ke instance kelas saat ini dan digunakan untuk mengakses variabel milik kelas tersebut. Itu tidak harus diberi nama self. Kita bisa menyebutnya apapun yang kita suka, tetapi itu harus menjadi parameter pertama dari fungsi apapun di kelas. Nah, seperti yang ada di sini, kita bisa mengganti parameter self ini menjadi parameter apapun, misalnya ABCD ataupun sakti, terserah. Tapi di sini saya tetap akan mengikuti bawaan dari Visual Studio Code. Kita dapat mengubah objek, mengubah properti objek. Kita dapat mengubah properti pada objek seperti ini. Nah, kalau kita lihat contohnya, mungkin seperti ini. Nah, langsung saja kita praktekkan. Di mana di sini saya ingin mengubah angka 19 ini menjadi 17. Di sini kita menggunakan variabel p1.age. Kenapa tidak pakai self? Karena p1 ini self ini hampir mirip dengan objek. Lalu sama dengan ini 17. Nah, di sini kita print P1. Maka hasilnya akan seperti ini. Sakti 17 yang dimana sudah berubah. Yang awal dari 19 menjadi 17. Lalu selanjutnya hapus properti objek. Kita juga dapat menghapus properti pada objek dengan menggunakan kata kunci del. Di sini del p1.age. Nah, di sini langsung saja kita praktikkan. Nah, saat kita jalankan, nah di sini karena kita menggunakan kata kunci del, jadi objek age pada person itu sudah tidak ada. Lalu ada hapus objek. Kita juga dapat menghapus objek dengan menggunakan kata kunci del juga. Nah, tadi jika tadi kita hanya menghapus objek, di sini jika kita di sini menghapus atribut atau properti, di sini kita akan menghapus objek. Nah, di sini kita menggunakan P1 saja, maka saat kita jalankan, nah di sini objek P1 itu sudah tidak terdefinisi lagi. Kemudian ada pernyataan lulus. Kelas definisi tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu, kita memiliki kelas definisi tanpa konten, maka masukkan pernyataan pas untuk menghindari kesalahan. Nah, misalnya di sini konten kita di sini kosong. Nah, untuk menghindari kesalahan, kita bisa menggunakan pernyataan pas. Nah, saat kita jalankan, nah di sini tidak menampilkan apapun. Baik, mungkin itu adalah penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.